Ya, kita sekarang sudah bersama-sama Baseball Batman, ya kan? Ini karakter ini ketika ditawarin pertama kali, kan pasti tahu nih orangnya cuma megang ini aja, berantem pakai ini, nggak pakai dialog tapi ngabisin banyak orang. Itu gimana? Pertama gabung di Merata Film itu sebenarnya Ferry bukan buat Baseball Batman. Jadi apa? Jadi koordinator fighter. Oh gitu. Setelah 2 bulan pre-pro berjalan, baru Pak Toro sama Gerard bilang kalau Ferry itu kita coba sebagai Baseball Batman. Itu gimana? Ini dia nih. Oh, ternyata ada di sini. Ini adegan yang ketika fighting terakhir ya? Di draft lab. Iya, hampir terakhir. Hampir terakhir. Pokoknya semuanya di sini selesai mati ya? Mati. Pokoknya semua pada mati. Nggak sempet ngobrol ngomong bapak ibu gitu. Enggak, itu cuma sebagai fighter aja. Fighter aja gitu ya. Makanya cari gara-gara. Orang dari situ. Nah di dari 2 sempat ngebunuh berapa orang gitu kan? Ya. Heeh. 12. 12. Dihitung Wuh, dihitung. Kan latihan tiap hari. Ada lagi yang satu dilempar pakai ini. Iya. Tolong siniin bolanya dong. Kepalanya pecah gitu aja ya. Serem deh kalau dia udah ngomong gitu. Sini bolanya. Akhirnya matinya Maiko juga kecolok setik. Lilipan ke lolotan. Lolotan. Bicara soal adegan action nih, cedera yang pernah dialami masing-masing. Yang paling parah apa? Enggak sih, kalau buat cedera parah banget sih, alhamdulillah nggak ada. Kita kan sebelum produksi itu ada latihan pre-pro 3 Selama bulan. latihan deh sebelum Kalau latihan pasti ada ya, Cang ya. Soalnya paling tentang Iya, biru-biru sih biru-biru itu biasa. udah wajar Biru-biru. banget. Karena Kan yang kita pernah full body contact. Maksimalin kita di pre-pro. Yang waktu fighter kena matanya itu. Oh, astaga. Waktu latihan kan. Oh, si Asta. Nah. Iya, pernah ada kena mata juga. Kepukul sama Ferry waktu itu. Oh gitu, nggak sengaja kecolok itu matanya. Ya pokoknya kita maksimalin pas di pre-pro. Sama Kang Cecep juga waktu pas lagi fighting Itu terakhir yang tuh. diceritain tadi tuh. Oh, yang tadi. Yang licin, Hah? harusnya kita main cepet, main speed. Licin, Kang Cecep jadi nyamperin mukanya ke tangan saya. Gitu. Saya Oh dengar yang tadi kepukulan itu kan Cecep. Oh kayaknya masih bengep ini kan Cecep kan? Oh enggak. Ya. Oke, ini ada apa namanya sebuah artikel mengatakan kaki robek saat syuting The Raid, Iko Uwais cuek pakai lakban. Ini sebenarnya lu badan apa skripsi? Dilakbanin. Waktu itu pas ada di adegan Prison Riot di Gombong kita syuting, kan tuh fighting di lumpur-lumpur. Oh adegan yang di penjara? Yang di penjara, ya. Dan di bawahnya itu kan memang peluran kan, jadi semakin lama itu seminggu kita di situ kurang lebih 10 hari, 8 hari. Jadi makin lama itu kan ubinya ngangkat kan. Kita lumpurnya mulai keras gitu. Dan kita fighting kan full speed gitu kan, jadi kita jalan aja susah. Pas lagi ada adegan fighting, udah berasa di dalam tuh sakit-sakit, ternyata tuh udah robek-robek. Ya mau kita cuman pakai lakban doang gitu kan, lakban yang penting jangan sampai kena masuk kuman-kuman yang kotoran yang parah lah, tapi tetap aja sih kebuka-buka lagi, ya udah mau nggak mau selesain aja dulu. Oh gitu, jadi itu sebenarnya luka menganga kotor pada fighting? Dia kena robek. Jadi robeknya bukan karena fighting, tapi karena ketemu. Pas fighting, jadi kita pas jalan lumpur banyak batu-batu yang udah ngangkat kan dari ubin-ubinnya. Kita akan infokan beberapa aktor dan juga artis luar negeri juga ternyata mengalami hal yang sama. Mereka juga pernah merasakan yang namanya cedera ketika syuting film action. Yang pertama ada kembaran saya, yaitu Angelina Jolie. Berat, kan? Di film Salt, dia terluka. Kita lihat dulu adegan filmnya, nanti saya jelaskan dia terlukanya tuh pas bagian mana. Ada adegan Angelina Jolie menerobos pintu, itu tanpa sengaja ketika dia bawa pistol menerobos pintu, kesayat bagian wajahnya di atas hidungnya. Itu sayatannya sampai ke hati gitu. Berikutnya ada Joseph Gordon di La Vie ketika membintangi film Premium Rush pada tahun 2012. It's funny how much attention you'll get when there's some blood involved. This is Joe's bike, and that's where he ended up. You have to focus because at any given time there's 100 different things coming at you that you have to make sure you don't hit. You have to trust your instincts too though and analyze it real quick and go. Tadi udah ditunjukin kalau itu pada adegan itu dia nabrak taksi tanpa sengaja. Dia speednya terlalu cepat, tabrak, luka jahitannya ada 21 jahitan di tangan. Di lengannya. 21 jahitan dari si Gordon ini sampai sekarang belum sempat diobras.
Nah ini yang sering dia. Dia yang berikut ini adalah orang yang sering tampil tanpa stuntman dan sering kecelakaan. Salah satu kecelakaan terberatnya itu di film yang berikut ini. Film Armor the God, yaitu Jackie Chan. Ya, Kita lihat cuplikan filmnya. Ini gila. Ini adalah salah satu bintang film yang melakukan adegan-adegan yang sulit, tidak pernah menggunakan stuntman. Dia pun yang mengatur karyanya ya. Dan di film ini dia terjatuh dari pohon, adegan ketika mau lompat ke pohon dia jatuh, kena batu, terus kepalanya retak hingga akhirnya dia mengalami pendarahan otak. Sejak saat itulah telinganya yang sebelah kanan mengalami kerusakan parah. Ini sebuah komitmen yang sangat luar biasa atas pekerjaannya dia ya. Dia emang, ada yang tahu nggak tuh alasannya kenapa dia nggak mau pakai stuntman? Kalau buat dari kita pribadi ya, soalnya yang kita buat koreo kita sendiri, kalau ada beberapa adegan yang bukan kita lakuin, kayaknya kurang kepuasan buat kita. Ini jadi maksudnya lebih ke Kepuasan gitu sendiri. ya. Kalau dia kan hampir semua adegannya yang dia mainkan dia create sendiri kan. Jadi mayoritas dia mainin sendiri juga. Iya. Untuk Ferry sendiri deh. Kalau untuk aktor-aktor action yang paling disukai siapa? Jackie Chan sih. Jackie Chan juga. Kalau Kang Cecep? Donien. Donien. Oh gitu. Nggak ada yang Doni Adapin nggak suka Donien? Kenapa Donien beda lagi tuh? Karena Doni Alamsyah udah dibunuh sama dia. Doni Alamsyah dicucuk udah ya. Kenapa Donien? Lebih kelihatan tekniknya kalau lagi berkelahinya. Oh lagi berkelahi ya? Ya, lebih jelas, lebih kelihatan. Benar-benar menggunakan teknik itu benar-benar bisa gitu, benar-benar dia kuasai. Oh ya, ini yang membedakan. Apakah orang itu benar-benar ngactingin aja atau memang dia menguasai gerakan tersebut. Tapi bicara soal acting, kita akan tantang tamu kita untuk berakting dalam permainan kita yaitu Celeb Challenge. Sekarang kita ke tengah. Mari kita ke ruang eksekusi. Ruang eksekusi. Silakan bertiga. Mungkin kalian bikin musuh-musuh gentar. Tapi kita akan bikin mereka gentar hari ini. Silakan. Jadi akan ada situasi, yaitu adegan dalam sebuah film. Jadi nanti ketika keluar filmnya akan diputarkan dan para tamu kita ini akan memperagakan. Kita juga punya pemeran pendamping yang akan membantu sebuah aktris ternama Hollywood juga pernah main. Siapa tuh? Epe Jolie. Oh jadi partnernya ini? Oke, jadi nanti adegan keempat adalah film fighting ya? Ini aktor yang satu ini bisa dipergunakan oleh kalian semua. Ya boleh. Kapanpun dan Bisa dimanapun. dipakai ya? Bisa dipakai. Silakan ambil salah satu kan? Boleh. Nah. Berhubung sudah nongol ya sambilin aja. Oke. Film Dick and Jade. Ya. Adegannya seperti apa? Dulu, kita lihat cuplikannya. Apa jadi liftnya ya? Kalau adegan action kayaknya udah gampang ya. Ngapain kamu kesini? Bah, giliran lawan musuh berani. Ini nggak berani. Gua kasih kerupuk ya. Berarti nggak perlu pendamping ya? Jadi lift, jadi lift. Jadi kita akan lihat Jadi lift. Kang Cecep akan berakting seperti Jim Carrey di dalam Lift dengan lagu I Believe I Can Fly. Oke, kasih semangat dulu buat Cecep. Silakan. I believe I can fly. 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 Emang kalau dasarnya udah action? I believe I can fly ya? Iya, emang udah dasar action. Kalau Jim Carrey kan terbang-terbang. Kan tetap film gitu. Tadi saya ganti kan bukan I believe I can fly. Ah, betul. I believe I can fight. I believe I can fight. Ya, sebuah quote. I believe I can fight. Ayo. Dulu dong. Ada aja. Oh ya nggak apa-apa.
Nah, Oh belum. jangan dilihat dulu. Oke. Adegannya aja langsung nih. Siapa tahu dapat film fighting Kasih kan? lihat dulu aja ini. Nah biar Iko. Oh dapat ini. Nih dapat ya. Ya oke. Jenderal, turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apakah mereka yang di depanmu itu memakai roda 4? Wah, tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Turunkan tanganmu, Jenderal. Butuh waktu buat apa keluar air mata dulu. Kalau Iko bisa langsung akan dikenal sebagai seorang aktor Batak. Naga Bona. Naga benar. Butuh waktu. Ya, Epe jadi Jenderal Sudirman. Ya, Ya. kita aja Jenderal Sudirman. Hormat. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, action. Jenderal, apa yang kau hormati, Jenderal? Teman-temanmu kah? Alat musiknya kah? Bass kah? Buka dulu kacamata kau, Jenderal. Buka dulu topimu, Jenderal. Jenderal, buka baju. Jenderalnya dibully sih. Sudah bilang kau, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Ternyata dia bisa juga komedi ya. Kepala. Ternyata jenderal aja dipalak. Masih ada satu lagi nih, Ferry. Ferry. Nah, Sini. Pak Jenderal, baju saya Pak. Sini masih ada kalau nggak salah adegan Cinta Fitri masih ada. iya. Hah, film apakah ini? Yuk kita saksikan sama-sama. Ini dia filmnya. Ya, oke. Kita lihat cuplikannya dulu, langsung. Kita lihat cuplikannya. Seadanya aja ya. Ferry bisa ada di belakangnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Ferry. Ini kan yang lain ini. Inilah dia Ferry dalam film Titanic. 1, 2, 3, action. Bisikin ya kupingnya, bisikin. Gak percuma kayaknya. Mereka ternyata kalau kita tes untuk hal-hal yang ternyata bukan action, mereka juga jago juga. Nanti di segmen berikutnya tolong tambahin permainannya lagi buat mereka. Jangan kemana-mana, hanya di Tuna Show. Tapi sebenarnya film Berandal sendiri sudah di-create begitu habis film Rantau 2009.